Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Egy Sujana juga Ustaz Assasorudin yang saya hormati, juga seluruh pemirsa yang mengikuti diskusi pada kesempatan sore ini. Saya sudah pernah membuat tulisan dan tulisan itu saya ungkap dalam bentuk analogi untuk membantah pernyataan Nusron Wahid tadi yang pada pokoknya meminta kita bersabarlah nunggu wong kurang sebentar lagi Oktober 2024 Presiden Jokowi kan demi hukum selesai dari jabatannya. Kenapa nggak tunggu saja begitu? Jadi kita kepentingannya itu sebenarnya bukan pada apakah Presiden mundur lebih cepat hari ini atau menunggu Oktober 2024 atau apakah kita nggak menunggu selesai hasil pilpres saja sehingga kita tidak didakwa kita ini panik ya, panik takut kalah kemudian melakukan proses pemajulan. Tidak begitu. Bahwa kekuasaan Jokowi hari ini menguntungkan salah satu paslon, iya, saya tegaskan yang diuntungkan dengan kekuasaan Jokowi hari ini adalah pasangan Prabowo Gibran. Karena majunya Gibran dengan putusan MK nomor 90 itu juga tidak lepas atas posisi saudara Joko Widodo. Kalau tidak ada Gibran maju, maka tidak ada putusan MK yang menafsirkan ulang ketentuan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang syarat untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden yang minimum 40 tahun itu tidak mungkin digugat dan tidak mungkin ditafsirkan oleh Anwar Usman boleh ya kurang dari 40 tahun asalkan pernah menjabat melalui jabatan diproses melalui pemilu atau pilkada. Jadi memang saya melihat ketika ada isu pemajulan itu yang meradang itu rata-rata adalah parpol atau politisi yang terafiliasi dengan 02. Karena kalau Jokowi tidak jadi presiden, mereka tidak mendapatkan benefit kekuasaan untuk mendukung kampanye mereka. Karena kita ketahui secara telanjang hari ini kekuasaan benar-benar telah disalahgunakan untuk memberikan dukungan politik kepada salah satu calon presiden, yakni Prabowo yang bergandengan dengan Gibran. Dan kita ketahui bahwa hari ini ya, Saudara Joko Widodo sebagai presiden tidak menjadi presiden bagi segenap capres, tidak menjadi presiden bagi segenap rakyat, tapi Saudara Joko Widodo telah memposisikan dirinya menjadi presiden hanya bagi calon presiden 02. Nah, ini yang kita rasakan dan juga tidak bisa mengayomi seluruh pendukung capres hari ini. Saudara Joko Widodo telah memposisikan dirinya menjadi presiden bagi para pendukung capres 02, tidak bagi pendukung capres lainnya. Dan secara umum Presiden Joko Widodo tidak bisa memposisikan dirinya sebagai presiden bagi segenap rakyat dan bangsa Indonesia, tapi dia hanya memposisikan sebagai presiden bagi pendukungnya, buzzer-buzzernya, parpol yang terafiliasi dengan dia, dan juga partai-partai. Nah, adapun terkait kenapa nggak menunggu itu kan saya buat analogi sederhana. Ibaratnya kita ini sholat ya. Kita sudah rakaat terakhir, lalu dengan telanjang kita dengar imam kentut, dan hidung kita juga mencium aroma kentutnya bau. Lalu apakah kita kemudian mengatakan, ah ini tanggung, sudah menjelang tahiyat akhir, janganlah dihentikan imam. Kita tunggu sekalian salam. Oh tidak, kalau kita menunggu sampai salam, maka batal seluruh sholat jamaah itu. Dari takbiratul ikhram yang awal itu tidak terhitung, tidak dihitung sebagai bangunan sholat, karena batal. Yang benar adalah imam suruh mundur, salah satu makmum maju, dan melanjutkan rakaat yang sudah akhir menjelang tahiyatul akhir dan salam tadi, begitu. Dan problemnya kan itu, problemnya presiden sudah tidak lagi memenuhi syarat terbukti dengan putusan yang ada di Pengadilan Negeri Surakarta yang dikuatkan dengan Pengadilan Tinggi Semarang yang dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung bahwa ternyata saudara Joko Widodo tidak memiliki ijazah asli. Sementara dalam ketentuan pencapresan di dalam ketentuan pasal 169 Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, calon presiden itu minimum ya ada warga negara Indonesia ya kan. Tadi ya berusia 40 tahun minimum walaupun sudah ditafsirkan ulang dan salah satunya adalah berijazah atau berpendidikan minimal SMA dan sederajat. Nah, kalau presiden sudah tidak memenuhi syarat, terbukti tidak lagi memiliki ijazah SMA atau sederajat, ya, berarti presiden sudah tidak memenuhi syarat. Nah, kalau sholat tidak memenuhi syarat, itu batal. Nah, kalau presiden sudah tidak memenuhi syarat, harus dimakjulkan. Begitu loh konstruksinya, bukan masalah ini sudah di ujung, sebentar lagi Oktober 2024, bukan. Dan mohon maaf, saya ingin terangkan kepada saudara Jimli Asidiki, kami tidak ada motif loh terkait copras-capres. Kami menyuarakan pemakzulan Jokowi bukan hari ini saja loh.
Kami menggugat Presiden dan DPR itu tahun 2020 malahan. Divonis di 2021 karena lama. Saat itu yang kita gugat Presiden dan DPR. Apa yang kita gugat DPR? Agar DPR menjalankan fungsinya. Apa fungsi DPR? Melakukan controlling. Di antaranya apa? Melakukan kontrol terhadap Presiden telah terbukti melakukan pelanggaran konstitusi. Saat itu pelanggarannya adalah Presiden banyak janji, banyak ingkar, banyak bohong. Tetapi saat itu DPR melawan kami, tidak mau membuka diri. Akhirnya gugatan kami di NU. Nah hari ini, qadarullah, entah karena ada dinamika ya antara Jokowi dengan PDIP sudah berubah, entah karena memang dukungan kepada Jokowi sekarang melemah, entah karena ini sudah pilpres dan yang lain. Kami tidak mempedulikan itulah. Tapi yang jelas hari ini kami saksikan DPR RI menguat melalui ketua umumnya Ibu Puan Maharani kemarin sudah membuka diri. Beliau mengatakan, ya DPR membuka aspirasi terhadap pemakzulan, tapi beliau menanyakan apa buktinya, apa alasannya, apa urgensinya. Nah, itulah yang kemudian melatar belakangi kami ya mengajukan surat permohonan audiensi sekaligus penyerahan bukti untuk pemakzulan presiden ke DPR RI gitu loh. Dan saya harapkan DPR ketika sudah membuka pintu gerbang juga membuka pintu rumah. Jangan sampai ya buka pintu gerbang begitu ketuk pintu mau masuk rumah didiamin lagi kita. Kan Ibu Puan Maharani itu kan sama saja beliau sudah membuka gerbang agar rakyat bisa menyampaikan aspirasinya terkait pemakzulan. Latar belakangnya kan ketika ada ya petisi 100 datang ke Kemenko Polhukam menyampaikan aspirasi tentang pemakzulan. Menko Polhukam benar menyampaikan, oh kalau aspirasi pemakzulan bukan di kami, ke DPR. Nah, ketika statement Menko Polhukam demikian, wartawan media menanyakan itu kepada Puan Maharani DPR membuka diri, ya silahkan kami membuka aspirasi. Nah, kami sebenarnya hanya menindaklanjuti statement dari Ketua DPR RI yang sudah membuka diri untuk menerima aspirasi pemakzulan. Nah, memang secara substansi pemakzulan itu ada dua alasan yang berbeda. Kalau dari TPUA kan seperti yang disampaikan Bang Egy tadi. Kalau yang dari petisi 100 itu memang mereka lebih menyoroti kepada majunya Gibran Rakabuming Raka yang tidak mungkin jadi kalau tanpa cawe-cawe presiden yang kemudian dibuktikan dengan munculnya putusan 90 di MK Mahkamah Konstitusi. Dan bahwa putusan 90 itu bermasalah secara etik sudah terbukti juga melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi oleh ya Jimli Asidiki juga ketuanya dia menyatakan bahwa Anwar Usman itu melanggar etika berat maka dicopot Anwar sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Karena proses pengadilannya cacat, berarti putusan nomor 90 itu kan cacat. Harusnya Gibran tidak maju. Dan saya juga nggak tahu kenapa Golkar, Gerindra malah nenteng anak kemarin sore yang cacat secara etis untuk maju. Dia kan bisa nyari, ya putra-putra terbaik bangsa negeri ini masih banyak yang usianya di atas 40. Saya ini udah lebih 40. Saya kira saya juga layak kalau diambil sebagai cawapres gitu. Masih banyak yang lainnya. Kenapa harus ngambil Gibran? Nah, patut diduga kalau ngambil saya tidak bisa dimanfaatkan. Apa? Saya nggak punya Bapak Presiden. Tapi kalau yang diambil Gibran, ya Prabowo dan kawan-kawan bisa memanfaatkan kekuasaan Jokowi dan terbukti itu dimanfaatkan untuk mendukung pertemuan dan ketua-ketua partai untuk konsolidasi. Kenapa nggak ke sebuah ketua partai kalau itu alasannya hanya konsolidasi pekerjaan? Kenapa pertemuannya di rumah makan Seribu Rasa di Menteng? Kenapa nggak di Istana? Kenapa kemudian bertemu ketua umum PAN? Kenapa nggak ketua umum PKB? Kenapa nggak ketua umum Nasdem? Kenapa pertemuannya hanya dengan ketua umum partai yang berkoalisi untuk memenangkan Prabowo Gibran? Jadi kita ini rakyatnya kan bisa mengindra gitu. Kita kan dibekali dengan akal dan kita tahu ada norma. Nah, lalu kita kaitkan dengan norma konstitusi. Jadi pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Oh, ternyata dari berbagai alasan yang sifatnya alternatif di dalam ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 itu ya perilaku Saudara Joko Widodo terkait ijazah palsunya, terkait cawi-cawinya di Pilpres telah melanggar dua hal. Pertama, melakukan perbuatan tercela karena cawi-cawi seorang presiden itu tercela, bukan mulia. Yang kedua, ya berijazah palsu juga tercela. Mana ada presiden berijazah palsu dianggap mulia? Yang kedua, tidak memenuhi syarat. Karena apa? Harusnya punya ijazah, ternyata ijazahnya palsu. Dan itu dikuatkan oleh putusan yang ada di Pengadilan Tinggi Semarang yang membatalkan vonis yang sebelumnya dianggap kabar bohong diubah hanya menjadi kabar kebencian dan permusuhan berdasarkan sara. Dan itu dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Jadi begitu konstruksinya. Jadi ini adalah sesuatu yang sebenarnya normatif saja. Makanya saya juga menyayangkan pernyataan dari Yusril Iza Mahendra yang menganggap aspirasi pemakzulan ini dianggap sebagai aspirasi yang inkonstitusional. Hanya karena dianggap tidak mengikuti prosedur. Justru kita mengikuti prosedur dengan mendatangi DPR.
Dan secara material, ya wacana pemakzulan itu konstitusional karena di pasal 7A diatur bahwa presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dari jabatannya dengan usulan dari DPR, baik karena alasan telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, ya kan, korupsi, kejahatan berat lainnya, atau kalau dia sudah terbukti tidak memenuhi syarat atau dia melakukan perbuatan tercela. Itu limitatif jelas, bisa dibaca seluruh rakyat. Undang-undangnya bisa di googling pasal 7A apa saja. Nah, kami melihat dari pasal 7A beberapa unsur itu, dua unsur terpenuhi, yakni tidak lagi terbukti tidak lagi memenuhi syarat dengan adanya putusan terkait kasus Gus Nur Babang Tri. Yang kedua, melakukan perbuatan tercela dengan adanya bukti putusan Mahkamah Kehormatan Majelis Kehormatan MK yang menyatakan ada pelanggaran etik berat oleh Anwar Usman dalam mengadili putusan nomor 90 Mahkamah Konstitusi yang putusan itu dijadikan sarana bagi saudara Gibran Rakabuming Raka untuk maju menjadi calon wakil presiden. Justru menurut saya yang inkonstitusional itu adalah wacana atau aspirasi 3 periode. Karena di konstitusi jabatan presiden dibatasi hanya 2 periode. Termasuk yang inkonstitusional itu adalah wacana penundaan pemilu. Karena konstitusi juga sudah mengatur pemilu itu wajib dilakukan 5 tahun sekali. Tapi saya tidak pernah dengar nih ahli-ahli hukum yang komentar terkait permajulan ini misalnya mengatakan, oh 3 periode itu inkonstitusional. Nggak ada tuh. Malah mereka mencari dalih. Oh, itu sebenarnya bisa sepanjang konstitusinya di amandemen. Kan begitu. Begitu nggak ketemu norma di konstitusi, kan saran Yusril salah satunya adalah melakukan amandemen konstitusi agar bisa menjadi dasar legitimasi Jokowi 3 periode gitu loh. Jadi beginilah, jangan buruk muka, cermin belah, jangan memukul air, terpercik air ke muka sendiri gitu loh. Jadi hari ini masyarakat itu sudah bisa membaca konstitusi dengan baik. Pasal-pasalnya itu tidak kayak dulu. Kalau dulu yang punya undang-undang dasar hanya orang tertentu. Sekarang googling saja semua orang bisa tahu pasal-pasal syarat untuk menjadi presiden, pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu semua orang bisa baca gitu. Jadi saya minta kepada segenap elemen anak bangsa, tangkap aspirasi terkait pemakzulan Saudara Joko Widodo sebagai bagian ikhtiar dari elemen anak bangsa untuk memperbaiki negeri. Bagaimana kalau ada elemen anak bangsa lainnya punya ikhtiar lain, punya pendapat lain? Oh, kami hargai, kami hormati. Misalkan ada yang ikhtiar lewat pemilu, kami hormati, kami hargai. Ada ikhtiar lewat gugatan PT UN, kami hormati, kami hargai. Tapi kami punya aspirasi, ya, melalui proses pemakzulan Jokowi. Kemudian ada yang menanyakan, loh, kan ini proses pemajulan masih ada gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oh, nggak ada masalah. Paralel bisa berjalan karena bukti yang akan dibawa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga sama, yakni bukti yang hari ini akan kita bawa ke DPR. Gitu loh. Dan segera saya challenge ini DPR untuk membuktikan bahwa memang mereka benar-benar menjadi wakil rakyat dan lembaga DPR benar-benar menjadi lembaga yang menampung aspirasi rakyat. Nah, sekilas begitu dan terkait pemunduran menteri, saya kira memang hampir sejalan ya dengan apa yang sudah disampaikan Bang Egy dan Ustadz Asep. Memang kita harus verified ya, harus verifikasi dulu karena infonya juga belum dari yang bersangkutan. Tadi saya sudah baca Sri Mulyani sendiri hanya menjawab, loh saya masih bekerja begitu, tapi dia tidak membantah secara tegas, tapi dia hanya menyatakan saya masih bekerja. Bantahan-bantahan itu justru muncul dari istana begitu. Misalkan Ari Dwi Payana yang menyatakan kabinet masih solid. Tapi kan ya namanya dinamika, hari ini masih bekerja, besok nggak bekerja bisa saja. Nah, justru saya mendorong kepada menteri-menteri kalau masih punya moral di balik kondisi bangsa seperti ini, justru mundurnya menteri itu adalah bagian dari ikhtiar untuk memperbaiki bangsa. Jadi bukan karena sebentar lagi kan mau akhir yang menuntaskan, bukan karena ini presiden ini sudah batal, menjadi presiden sudah batal, sehingga harus segera ada ikhtiar untuk mengakhiri jabatan presiden sehingga konstitusi itu bisa berjalan dan negara kita ini bisa sah punya presiden yang memang benar legitimate. Jangan presiden yang sudah tidak legitimate dan di akhir periodenya ini dia menggunakan kekuasaan yang tidak legitimate tadi untuk mempengaruhi proses pemilu. Maka benar kata kawan-kawan yang menyatakan, lah nggak akan ada pemilu bersih, nggak akan ada pemilu jurdil, jujur, dan adil. Pemilu pasti berpihak, pemilu pasti curang, sepanjang presidennya masih saudara Joko Widodo. Begitu, Bung Erif. Ya, terima kasih Bang Ahmad Khozinuddin atas perspektifnya. Ada satu pertanyaan yang menarik nih mungkin sekalian bisa dijawab. Jadi kan kalau kita lihat Bang Ahmad Khozinuddin dan TPUA ini memakzulkan Presiden Jokowi, mengusulkan pemakzulan Presiden Jokowi ini atas dasar dugaan ijazah palsu
Sementara sampai dengan hari ini ijazah palsu itu masih disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, bagaimana kalau seandainya ada pertanyaan tentang kenapa tidak menunggu putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dulu? Jangan-jangan memang Pak Jokowi belum mengeluarkan, nanti dikeluarkan saat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, gimana menanggapinya Bang Ahmad Khosinuddin? Ya, yang pertama ini core-nya berbeda ya. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu PMH, sementara pemakzulan ini proses politik. Jadi proses hukum dan proses politik tetap jalan. Nggak ada proses politik menunggu hukum, proses hukum menunggu politik, paralel jalan bisa. Yang kedua, terkait ijazah palsu itu, kita sudah punya bukti. Buktinya itu adalah putusan yang dijelaskan oleh Bang Egy tadi, ya Pengadilan Negeri Jakarta apa, Pengadilan Negeri Surakarta, Pengadilan Tinggi Semarang, dan Pengadilan Mahkamah Agung. Nah, bukti itu akan kami bawa nanti di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tapi sekarang ada celah politik ya, bukti itu akan kami bawa ke DPR. Karena walaupun ada putusan Pengadilan Jakarta Pusat, tetap saja nanti akan dibawa ke DPR, akan dibawa ke MK gitu loh. Nah, yang selanjutnya tentang apakah Pak Jokowi nanti akhirnya toh akan bawa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kenapa nggak sabar? Jangan menunggu di Pengadilan Jakarta Pusat, yang di Pengadilan Surakarta yang sudah sampai kasasi aja nggak muncul itu barang. Lah malah Presiden Jokowi kan dipersoalkan oleh Bang Egy nggak ngasih surat kuasa itu. Loh, Anda ini bicara dengan siapa? Itu dulu yang pertama kita harus konfirmasi. Kalau Anda bicara sama Bung Arif, nunggu janji dari Bung Arif, saya masih percaya Bung Arif nanti akan bawa es cendol untuk saya untuk buka puasa misalnya begitu. Saya akan tunggu. Ya membatalkan puasa nunggu cendolnya Bung Arif. Lah ini kalau Presiden Jokowi ya mending saya dengan air putih sudah batalin puasa sudah jelas. Nggak akan datang itu ijazah itu oleh Jokowi dibawa ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nggak akan datang. Hil yang mustahil. Ya, ibaratnya begitu kalau istilah dulu gitu. Nah, saya ingin fokus saja kepada proses pemakzulan ini. Nah, ini sebenarnya ada dua momentum ya. Satu, pembuktian PDIP itu benar-benar mau memperbaiki bangsa ini, mau benar-benar menjaga konstitusi. Karena alasan disampaikan oleh baik Masinton Pasari, Bu Adiana Pitupulu ketika ya pecah kongsi dengan Jokowi itu kan awalnya karena Jokowi memaksa 3 periode, meminta tunda pemilu. Dua hal itu yang ditolak oleh PDIP dengan alasan PDIP tegak lurus di atas konstitusi. Nah, hari ini saya minta kepada PDIP tegak lurus di atas konstitusi. Aktivasi pasal 7A. Makzulkan petugas partai Anda dengan cara mengaktifasi kekuatan Anda di parlemen. Di parlemen Anda punya ketua DPR RI. Di eksekutif Anda punya menteri. Kalau menteri dari PDIP itu ditarik limbung kekuasaan Jokowi, yakin saya. Tapi kalau tidak ya bisa jadi nanti kita di PHP ya, rakyat di PHP. Sekarang kita mau membersamai PDIP itu masih ragu. Sebenarnya ini rakyat sudah banyak nunggu-nunggu ini membersamai PDIP dalam rangka untuk melawan ya kezaliman Jokowi ya, melawan narasi apa namanya kekuasaan apa kalau diturunkan dari anak keluarga itu istilahnya saya kok jadi lupa melawan narasi apa Dinasti, politik dinasti dinasti. Jokowi, politik dinasti Jokowi kan hari ini diserukan oleh PDIP. Tapi hari ini kita masih ragu membersamai PDIP ya. Rakyat ini ragu, Wong Cile ini ragu karena PDIP sendiri belum menunjukkan keseriusan. Karena itu salah satu indikator PDIP serius untuk menegakkan konstitusi, mengawal konstitusi, melawan politik dinasti Jokowi. Mohon Senin ya terima kami. Ya, itu kan akan menjadi indikator itu bahwa oh ini serius. Puan Maharani ketika mempersilahkan kita datang serius. Nanti Ustadz Asep juga datang bisa menyampaikan langsung Ustadz. Kita bareng-bareng kita membuktikan bahwa itu DPR rumah rakyat. Oh wakil DPR itu adalah benar wakil kita. Bahwa pernyataan Puan Maharani itu bukan PHP, benar dia membuka. Nah, kalau begitu kan menjadi jelas posisi kita mana yang mau kita bersamai. Kalau PDIP mau kita bersamai, kita menjadi total. Nah, tapi kalau PDIP ternyata PHP, ya sekalian aja. Ya rakyat melawan PDIP, kalahkan PDIP. Gak usah pilih PDIP di pemilu ini gitu loh. Itu kan jelas. Dan ini sebenarnya kesempatan PDIP untuk menjadikan eh, aksi ini sebagai aksi kampanye gratis ya. Dia akan menunjukkan bahwa mereka berada di pihak wong cilik, pihak rakyat melawan politik dinasti. Dan itu bukan basa-basi, dibuktikan dengan DPR menerima kunjungan dari rakyat yang ingin menyampaikan aspirasi yang sebelumnya juga sudah diterima melalui pernyataan Puan bahwa DPR menerima aspirasi itu. Begitu Bung Arif.